ditolak sebetulnya Omnibus Law-nya atau Undang-Undang Cipta Kerjanya. Salam persatuan, jumpa lagi di Lapak Dato MZA dalam program Top 3 Berita Sejarah dan Fakta. Baik kawan-kawan semua yang ada di luar sana, hari ini saya ingin mencoba membahas sedikit terkait dengan isu yang saat ini lagi panas, saat ini lagi hot, saat ini lagi viral, terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa perlu saya angkat isu ini? Karena melihat fenomena yang terjadi di negeri ini yang banyak sekali kontradiksi, banyak sekali perbedaan pendapat, banyak sekali penafsiran yang sehingga menyesatkan di beberapa kalangan, di beberapa pihak, kemudian menyimpulkan hal-hal yang berbau hoax, hal-hal yang berbau bohong. Namun saya tidak akan membahas terkait dengan substansi, terkait dengan norma, terkait dengan pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa? Karena saya pun belum mendapat undang-undang yang betul-betul versi dari hasil pengesahan pada tanggal 5 Oktober yang lalu. Kenapa? Karena sampai hari ini pemerintah belum mengeluarkan lembaran negara terkait dengan nomor berapa undang-undang tersebut, sehingga kalau belum dicantumkan lembaran negara berarti belum diketahui publik. Maka dari itu kita menahan diri, kita sabar, menunggu sejauh mana, sampai kapan pemerintah untuk mengeluarkan itu. Baik, selanjutnya sebetulnya Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan bagian dari prosesnya, kurang lebih hampir mungkin 1 tahun, ya, tidak sampai 1 tahun saya rasa. Undang-undang yang begitu super cepat, undang-undang pembahasannya sangat cepat sekali, melibatkan beberapa kalangan, melibatkan beberapa segmen, sehingga disimpulkan bahwa undang-undang ini merupakan solusi dari persoalan yang terjadi di Indonesia. Nah, sebelum jauh membahas undang-undang itu, kita harus tahu dulu, ya, harus tahu dulu. Saya di sini bukan untuk mengajari kawan-kawan yang di luar sana. Saya pikir kawan-kawan di luar sana sangat banyak, ya, yang mengetahui apa ini undang-undang. Kemudian banyak para profesor, doktor, sarjana hukum dan lain-lain. Tetapi saya ingin berbagi sedikit yang saya tahu, ya, yang saya tahu. Mudah-mudahan ini bisa dicernakan kawan-kawan, tidak menimbulkan fitnah dan hoax ataupun berita bohong. Tapi yang saya tahu, beberapa referensi yang saya kumpulkan, salah satunya dari hukum.com, kemudian dari beberapa referensi buku yang saya ketahui, dan beberapa lagi referensi berita media online dan lain-lain, bahwa saya ingin sedikit menyimpulkan yang saya pahami dalam video ini adalah, satu, bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini merupakan dari kombinasi mengenai metode pembentukan undang-undang terkait dengan metode yang bernama Omnibus Law. Nah, video kali ini saya ingin menjelaskan, berbagi sedikit terkait dengan metode Omnibus Law. Maka tadi saya sampaikan, saya tidak membahas terkait dengan substansi dan norma undang-undang tersebut, karena ini kontroversial sekali dan setiap orang punya definisi masing-masing. Tetapi saya ingin berbagi terkait dengan metode Omnibus Law. Mungkin di kalangan pihak banyak di luar sana yang tidak mengetahui apa sih sebetulnya Omnibus Law ini. Kita tidak bicara Undang-Undang Cipta Kerja, tapi kita bicara terkait dengan metode pembentukan undang-undang. Metode pembentukan undang-undang ini sebetulnya sudah dikenal di Indonesia dengan dengan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terkait dengan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikenal oleh Indonesia terkait dengan Undang-Undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Nah, tetapi undang-undang
nomor 12 tahun 2011 tersebut tentang pembentukan peraturan undang-undang tidak dianggap efektif, ya, tidak dianggap efektif untuk merumuskan beberapa undang-undang, kemudian dijadikan satu, melihat ini isunya sama, tujuannya sama, substansinya sama, kemudian pemerintah pada saat itu kenapa tidak dikombin saja menjadi satu. Maka dari itu muncullah ide pada saat pidatonya Presiden Jokowi pada saat pelantikan periode kedua, menyampaikan ada masalah di negara ini yang harus diselesaikan. Tetapi pemerintah tidak bisa menyelesaikan masalah itu tanpa payung hukum. Maka dari itu dibentuk suatu ide yang namanya Omnibus Law. Nah, sedikit referensi yang mungkin saya berbagi kawan-kawan bahwa Omnibus Law ini merupakan suatu teknik penyusunan. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan menggunakan metode Omnibus Law. Tujuannya untuk mengatasi problem obesitas ataupun untuk mengatasi diharmonisasi regulasi. Maksudnya begini, artinya bahwa banyak undang-undang dengan tujuan yang sama, substansi yang sama, norma yang sama, kenapa tidak digabung jadi satu untuk minimalisir agar ini bisa merangkum semua sektor yang ada. Karena kalau terlalu banyak undang-undang maka akan terjadi suatu tumpang tindih peraturan perundang-undangan, sehingga kalangan luar, kalangan pelaksana undang-undang bingung ini undang-undang mana yang harus dilaksanakan, sehingga terjadi hal-hal yang berbau sanksi, hal-hal berbau pelanggaran dan lain-lain. Maka ide inilah dinamakan ide Omnibus Law untuk menggabungkan beberapa undang-undang sehingga ada harmonisasi satu undang-undang untuk memayungi beberapa sektor. Kemudian apa itu Omnibus Law? Kalau kita lebih jauh mengkaji dari sejarah, Omnibus Law ini sebetulnya adalah dari bahasa Latin, ya, bagi kawan-kawan mungkin pernah belajar, ya, khususnya bagi mahasiswa mahasiswa S1 hukum ataupun mahasiswa S2 bahkan doktor mungkin pasti paham terkait dengan ini. Tapi mungkin di kalangan lain tidak begitu paham. Maka dari bahasa Yunani yang berkenaan dengan yang dinamakan omnis, ataupun dikenal dengan namanya Omnibus Bill. Mungkin di kalangan kita, apa itu Omnibus Bill? Apa itu omnis? Karena mungkin kebanyakan masyarakat ataupun mahasiswa hukum, mungkin dulu saya belajar mahasiswa hukum tidak pernah mendengar ini. Apakah saya tidak masuk waktu dulu, ya, ataupun dosennya yang tidak paham, ataupun saya pada saat penjelasan tidak hadir ataupun tidak mendengar itu. Tapi semasa saya waktu sekolah, baik saya di S1 maupun S2, saya belum pernah mendengar Omnibus Law ini. Kenapa? Karena Omnibus Law ini merupakan mengadopsi dari sistem pemerintahan Commonwealth, ataupun disebut dengan pemerintahan Common Law. Kalau kita kan Anglo-Saxon, jajahan Belanda. Common Law biasanya jajahan Inggris atau orang-orang Eropa sana. Nah, dari bahasa Latin omnis ini yaitu berarti untuk semuanya. Untuk semuanya, itu satu undang-undang untuk semua. Kemudian orang-orang di luar sana, para aktivis, mungkin para penolak undang-undang Cipta Kerja, mengartikan bahwa Omnibus Law ini adalah undang-undang sapu jagat. Ya, kalau namanya sapu jagat, ya disapu semua. Beberapa undang-undang disapu, dijadikan satu. Ini kan pekerjaan yang sangat berat. Nah, kemudian dikenal dengan sistem pemerintahan sistem pemerintahan yang Common Law. Kemudian hendak diadopsi oleh Presiden kita Jokowi pada saat pidato periode kedua beliau, yang menyatakan bahwa ada masalah di negara ini karena periode pertama beliau punya pengalaman, kemudian periode kedua beliau ingin membenahi ini. Salah satunya persoalan perizinan berusaha. Kenapa penting? Karena perizinan berusaha merupakan salah satu tompang pondasi negara ini untuk menghasilkan devisa negara. Karena beberapa banyak devisa negara, salah satunya adalah izin usaha. Kalau orang banyak berusaha di Indonesia, baik lokal maupun nasional, baik pun internasional, baik berupa investasi atau kerjasama lain, maka dengan sendirinya akan banyak penghasilan yang didapatkan oleh negara, membuka lapangan pekerjaan dan lain-lain. Itu tujuan
pidato presiden pada saat pelantikan kedua tahun 2019-2024. Kenapa pemerintah berpikir solusi Omnibus Law ini sangat tepat, ya, sangat tepat, sangat efektif untuk menyelesaikan persoalan itu yang menghambat orang untuk berusaha. Maka sehingga Undang-Undang Cipta Kerja sebagai salah satu yang menurut pemerintah pada saat itu untuk mengatasi obesitas regulasi dan mempermudah perizinan berusaha. Karena kita tahu, saya sudah mengalami juga, kalau saya ingin membuat suatu perusahaan, ya banyak sekali ya. Salah satunya adalah harus ada izin lingkungan, harus ada perizinan mungkin dari RT RW lurah kecamatan sampai ke gubernur pemerintahan. Sangat banyak ya, namanya pengusaha kan mau mendapatkan untung. Tapi kalau di awal sudah begitu banyak menghambat, akhirnya orang malas untuk berinvestasi ataupun berusaha di Indonesia, sehingga anak-anak muda akhirnya ya kita cari pekerjaan aja, salah satunya berburu untuk mencari pekerjaan di pemerintahan, jadi PNS dan lain-lain. Maka harapannya undang-undang ini mempermudahkan kita untuk melakukan usaha. Itu menurut versi pemerintah. Nah, dari undang-undang, dari sistem common law, dari sistem omnibus law, metode pembentukan omnibus law ini, kemudian pemerintah membentuk suatu undang-undang yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja, yang dulunya pada saat pembentukan rancangan pembentukan undang-undang waktu itu ingin membentuk suatu peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus law, yaitu rancangan undang-undang lapangan kerja. Kemudian seiring bergulir waktu, kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, apa itu lapangan kerja, apa itu cipta kerja? Ya, beda-beda tipis. Hanya substansi dari judul undang-undang itu yang menurut kalangan orang sangat penting untuk menentukan judul, karena judul akan menjelaskan substansi di dalam. Tapi di kalangan yang lain ya tidak penting, toh sama saja kan begitu. Nah, dari pembentukan undang-undang sistem omnibus law kemudian melahirkan undang-undang cipta kerja dari beberapa sektor. Salah satu yang saya dapat informasi bahwa undang-undang cipta kerja yang disahkan 5 Oktober itu memuat 11 klaster, 15 bab dan 174 pasal. Sangat banyak ya. Yang kita dapatkan informasi ini dari media maupun dari media online, elektronik, kemudian media cetak dan lain-lain, dari kawan-kawan bahwa ada 11 klaster, 15 bab dan 174 pasal. Namun kita belum pasti. Kita belum tahu apakah betul 174 pasal ataukah tidak. Kenapa? Karena banyak pemberitaan di luar tuh berita yang berbau bohong, berbau hoax dan lain-lain. Ini yang harus dicermati. Ya, karena belum ada belum ada lembaran negara, belum ada nomor undang-undangnya, maka kita tidak bisa spekulasi bahwa undang-undang ini terdiri dari 174 pasal, karena banyak yang berubah-berubah, banyak tidak ada kepastian, sehingga ini menimbulkan suatu kontradiksi pemikiran, narasi yang membuat orang berpikir seuzon dengan pemerintah ataupun dengan DPR dan DPD dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan, kewenangan mereka. Nah, kemudian dari sisi lain bahwa undang-undang ini berdampak pada sekitar 1203 pasal dan 79 undang-undang. Ya, dari 1203 pasal dan 79 undang-undang. Nah, undang-undang apa yang terkena dampak ini? Ya, belum tentu undang-undang tenaga kerjaan, kemudian undang-undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kemudian undang-undang penataan ruang, kemudian undang-undang administrasi pemerintahan, dan beberapa undang-undang lain yang saya dan lain-lainnya, yang itu yang saya tahu, yang saya dengar, tapi pasti banyak yang lain undang-undang yang berkenaan dengan itu. Tata ruang juga ada, lingkungan hidup, ada beberapa undang-undang kemudian dikombin menjadi satu, maka 79 undang-undang yang terkena dampak dari Omnibus Law dalam hal
perancangan metode pembentukan undang-undang menciptakan undang-undang cipta kerja hari ini. Tapi sebetulnya sistem Omnibus Law ini menjadi perdebatan di kalangan para akademisi maupun di kalangan para politisi, dan sehingga menimbulkan konflik politik hukum yang hari ini tidak selesai. Politik hukum ini sudah menimbulkan korban, terjadinya demonstrasi di mana-mana, perusakan fasilitas umum, penangkapan yang tidak sesuai dengan prosedur. Itu merupakan dampak dari yang menurut kalangan besar hadirnya undang-undang cipta kerja tidak sesuai dengan prosedur. Nah, kemudian kenapa tidak sesuai dengan prosedur? Karena di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan tidak mengenal dengan metode Omnibus Law. Kemudian orang bertanya-tanya, sebetulnya apa dasar payung hukum untuk merangkum, menciptakan suatu metode pembentukan peraturan perundang-undangan yang dikenal dengan Omnibus Law? Itu para akademisi menilai tidak ada payung hukumnya, jadi pemerintah tidak sah membentuk undang-undang cipta kerja. Itu menurut kalangan lain. Tapi menurut pemerintah sah. Kenapa sah? Ya, ini salah satu metode yang diatur. Maka dari itu kita sebagai orang awam ya, kita menilai dari dua sisi yang objektif. Kenapa sebetulnya ada tiga cara kalau ini membentuk suatu perundang-undangan yang diatur oleh Undang-Undang 12 tersebut. Pertama, undang-undang itu dilakukan pembahasan bersama DPR, eksekutif pemerintah, legislatif DPR, plus ditambah oleh DPD yang membawa isu-isu daerah. Cara pertama ini salah satu biasa dilakukan. Kemudian cara kedua, melakukan permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi untuk mengubah suatu undang-undang, karena itu diamanatkan Undang-Undang Dasar. Kalau ingin merubah suatu undang-undangan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka di Mahkamah Konstitusi. Kemudian ada cara ketiga, peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dapat diuji di Mahkamah Agung. Contoh seperti peraturan pemerintah. Itu bisa diuji di Mahkamah Agung, bukan di Mahkamah Konstitusi, tapi di Mahkamah Agung. Tiga cara ini untuk mengubah peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun pertanyaannya, kenapa tiga cara ini tidak dilakukan? Karena pemerintah menganggap bahwa tiga cara ini tidak efektif. Tiga cara ini tidak efektif untuk merangkum beberapa undang-undang yang ada di negara ini terkait dengan perizinan berusaha, sehingga pemerintah mengambil jalan pintas untuk melakukan metode Omnibus Law. Nah, untuk metode Omnibus Law ini dianggap efektif menggabungkan 79 undang-undang, merampingkan proses perizinan sehingga pengusaha investasi mau berusaha di Indonesia. Kalau mereka berusaha di Indonesia, maka akan menciptakan lapangan pekerjaan dan lain-lain. Nah, tetapi Omnibus Law ini sebetulnya tujuannya adalah apa? Untuk meningkatkan investasi dengan mempermudahkan perizinan. Tapi terkadang tidak efektif. Pertanyaannya, apakah lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini akan membuka lapangan pekerjaan? Pertanyaannya ya pasti belum tentu. Ya mana tahu, karena kita persaingan global, persaingan 4.0, 0.4 itu 4.0 merupakan suatu zaman yang globalisasi. Ya asing belum tentu mau berinvestasi di Indonesia meskipun sudah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Karena mereka tahu karakter masyarakat Indonesia, politisi, kemudian birokrasi, sehingga ini menjadi tanya-tanya mereka apakah mau atau tidak. Namun dari kesimpulan penjelasan tadi, saya ingin menyimpulkan bahwa satu, metode Omnibus Law ini baik. Saya tidak membela pemerintah maupun yang menolak undang-undang ini. Pertama, baik, kenapa dia mencoba untuk merangkum beberapa undang-undang dijadikan satu untuk tujuan yang sama, definisi yang sama, harapan yang sama, salah satu mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kedua, namun sangat disayangkan kelemahannya, proses pembentukan undang-undangnya sangat cepat.
sangat-sangat super cepat. Biasanya untuk undang-undang itu bisa setahun 2 tahun, tapi kali ini sangat cepat karena mungkin DPR, pemerintah berpikir ini urgent, harus dilaksanakan secepat mungkin karena berdampak dengan apalagi ada COVID dan lain-lain, pengangguran di mana-mana, sehingga harus ada polisi atau kebijakan yang cepat dari pemerintahan Jokowi untuk mengatasi persoalan ini. Kemudian yang ketiga, bagi kawan-kawan yang demo, silakan ya, siapapun demo. Saya juga dulu demo. Siapapun demo menolak undang-undang ini, meskipun bukan undang-undang ini, banyak persoalan lain yang harus ditolak ya. Karena kenapa? Demokrasi untuk mengimbangi proses kekuasaan agar tidak terjadi omnibus kekuasaan yang berlebih-lebihan, maka penting demonstrasi. Namun catatan tidak merusak kepentingan umum, menepati peraturan perundang-undangan, jangan melebihi waktu yang telah ditentukan. Kenapa? Karena negara ini bukan hanya 1-2 orang yang tinggal, tapi banyak orang, maka penting untuk menghargai sesama anak bangsa itu. Nah, mungkin itu sedikit dari penjelasan saya terkait dengan sejarah Omnibus Law. Artinya metode Omnibus Law, ada suatu metode pembentukan undang-undang, dan metode ini melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi jangan sampai kawan-kawan di luar sana berpikir nolak Omnibus Law, nolak Omnibus Law. Yang ditolak sebetulnya Omnibus Law-nya atau Undang-Undang Cipta Kerjanya. Ya kalau Omnibus Law ya tidak perlu ditolak. Itu kan metode. Boleh dilakukan, boleh tidak. Yang perlu dikaji adalah undang-undangnya. Undang-Undang Cipta Kerja ini berpihak atau tidak kepada masyarakat tentu. Dan terakhir, saya berharap pada kawan-kawannya yang para politisi, para akademisi, profesor, doktor, cobalah buat suatu statement, suatu narasi yang menjaga kekompakan keutuhan Republik ini. Jangan membuat suatu statement yang mengarah kepada masyarakat kecil seperti kami ini menjadi benci kepada para elit, dalam arti ini pada pemerintah, pada pejabat. Ini menimbul kebencian, dan kebencian ini akan turun-menurun ke teman, ke keluarga, dan lain-lain. Dan kita sangat miris sekali, banyak pelajar, yang banyak mahasiswa yang tupoksi mereka adalah sebagai pelajar, sebagai generasi muda yang akan next ke depan. Tapi dengan melihat media sosial hari ini, akhirnya mereka terprovokasi. Saya tidak menjelaskan, tidak menyebutkan siapa yang provokasi, siapa yang membayar, siapa yang menunggangi. Itu persoalannya, itu tugasnya adalah polisi dan BIN akan mengatasi itu. Tapi pesan dari saya, kalau boleh berpesan, bahwa jaga kekompakan, jaga persatuan, jaga keluarga kita, karena COVID saat ini sangat berbahaya sekali. Sampai hari ini belum ada obat yang betul-betul jitu untuk mengatasi COVID. Maka jaga keluarga kita, jaga sahabat kita, save diri kita masing-masing, jaga persatuan. Next time kita akan membahas terkait dengan politik hukum, undang-undang Cipta Kerja, terjadi korban di mana-mana. Itu next nanti berikutnya. Demikian video singkat saya. Terima kasih kepada kawan-kawan yang di luar sudah mendengar. Yang baik diambil, yang jelek dibuang jauh-jauh. Kemudian kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada komen yang positif, yang membangun, yang memberi pendapat, silakan. Siapapun boleh berpendapat di media sosial, tapi ingat, jangan berpendapat mengujar kebencian atau menghina orang. Itu tidak baik, di agama pun larang. Demikian kita singkat dari saya. Salam persatuan. See you.